Selamat siang, nama saya Ria Fitrianingrum. Saya bekerja di Bank Permata sebagai telemarketing kartu kredit. Di sini saya kurang lebih sudah 3 tahun. Dan untuk latar belakang pendidikan saya itu saya dari D3 Manajemen Pemasaran. Kalau di Telexindo-nya lebih kurangnya tepatnya di Januari sih kemarin di 2021. Karena itu perpindahan vendor, ketentuan dari Bank Permatanya, karena sebelumnya kan kita pakai vendor yang lain, terus ada perpindahan vendor, terus masuk vendor Telexindo itu mulai tanggal 1 Januari 2021. Telesales itu kita menghubungi offering produknya itu semuanya lewat telepon. Kita follow up nasabah yang ada di telepon, karena untuk data-datanya juga sudah disiapkan dari pihak Bank Permatanya. Kalau untuk dari saya sendiri, untuk menjadi telesales yang baik, itu yang pertama kita harus menghargai waktu. Karena kalau kita udah menghargai waktu, kita tahu kapan kita harus bekerja, kapan kita harus istirahat. Selain itu, kita harus punya sifat positive thinking. Positive thinkingnya kita harus percaya diri kalau produk ini bagus. Kita nggak boleh negative thinking terhadap data, karena kalau kita udah negative thinking, hasilnya juga nanti negatif. Kalau kita udah positif, insya Allah hasilnya juga bakal positif. Selain itu, kalau saya pribadi, saya harus set target setiap harinya. Setiap harinya saya tanya sama leader saya, target saya harus berapa, saya kurangnya di mana, dan saya harus mengerjakan apa. Jadi kalau misalnya kita udah set target dari per hari, minggu, per bulannya juga insya Allah pasti bakal keep targetnya. Kalau untuk nasabahnya sendiri, itu ada nasabah karyawan, ada nasabah wira swasta, dan yang saya sebutkan tadi Mbak, itu nasabahnya yang udah ada di sistem. Jadi kita memang menghubunginya data yang ada di sistem. Jadi nggak bisa data yang di luar sistem nggak bisa kita hubungi, karena yang kita hubungin semuanya itu lewat sistem semua. Kalau saya kan di sini telemarketing, kalau tantangannya itu mungkin ya ada nasabah kurang percaya dengan produk yang kita jelasin. Gimana caranya kita buat nasabah itu percaya, kita jelasin sedetail mungkin biar nasabahnya itu ngerti dan nasabahnya juga mau menerima bahwa produk yang kita berikan itu bagus, kayak gitu. Kalau penolakan kan pasti ada ya Mbak, namanya nasabah. Mungkin kalau untuk nasabah yang belum mengerti, ya kita jelasin aja ini produknya nggak merugikan, produknya memang bagus, kita jelasin sedetail mungkin. Mungkin dari dia saat ini belum butuh, mungkin kedepannya dia butuh, karena kan memang produk ini kalau misalnya nggak digunakan juga kan nggak ada tagihan apapun, kayak gitu. Kita jelasin aja sedetail mungkin biar nasabahnya ngerti. Kalau nasabahnya udah ngerti, mungkin dia mau menerima produk yang kita berikan. Kalau untuk target dari perusahaan sendiri itu kan diberikannya 1 bulan. Tapi gimana kita mau capai target 1 bulan itu, kita harus dimulai dari harian dulu. Kalau target harian kita udah capai, mingguan kita udah capai, per bulannya insya Allah juga capai. Optimis aja kayak gitu. Kalau dari Bank Permatanya sendiri, setiap 3 bulan sekali kita ada pelatihan atau pengembangan diri refreshment produknya, di mana biar kita lebih mendalamin produk yang kita jual, karena mungkin setiap bulannya ada produk yang baru atau ada peraturan yang baru dari produknya. Itu jadi setiap 3 bulan sekali Bank Permata itu selalu ngadain refreshment produknya. Kesan-kesannya di Bank Permata dan Telexindo, bersyukur sih bisa bergabung di Bank Permata, di Telexindo, ngerasa bersyukur aja bisa berada di sini bersama orang-orang yang hebat. Kalau untuk pesan-pesannya supaya kedepannya bisa lebih bersaing lagi dengan bank lain, dengan vendor-vendor lain, biar lebih jaya aja.